Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nuria Khoridatul Husna, NIM 63010200126, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dasar akuntansi dan mekanisme debit dan kreditnya. Persamaan dasar akuntansi merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, yang pada prinsipnya adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran atau balance, sebuah balance. Mencatat transaksi dilakukan dengan mendebit sekurang-kurangnya satu akun dan mengkredit satu akun lainnya. Jumlah debit dan kredit jumlahnya harus sama. Komponen-komponen dalam persamaan dasar akuntansi yaitu ada 1. Harta atau aset, semua hak milik perusahaan. 2. Hutang atau kewajiban atau yang dinamakan dengan liabilitas, sebuah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. 3. Modal atau hak milik atas harta perusahaan. 4. Pendapatan, suatu penambahan dalam modal perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. 5. Beban, pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Aset sendiri ketika bertambah dicatat di sebelah debit, dan ketika berkurang maka dicatat di sebelah kredit. Akun-akun aset ada kas, piutang usaha, piutang biaya, perlengkapan rias, persediaan bahan habis pakai, investasi jangka panjang, tanah, bangunan atau gedung, atau akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, atau akumulasi penyusutan kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban atau liabilitas ketika berkurang maka dicatat di sebelah debit, dan ketika bertambah dicatat di sebelah kredit. Akun-akunnya hutang usaha, hutang biaya, hutang jangka panjang. Ekuitas atau modal. Lah di sini ekuitas sama dengan kewajiban. Ketika berkurang maka dicatat di sebelah debit, dan ketika bertambah maka dicatat di sebelah kredit. Akun-akun ekuitas, modal pemilik. Ekuitas itu sendiri penyusunnya ada 3, yaitu pendapatan, biaya, dan prive. Pendapatan itu sifatnya menambah ekuitas. Ketika berkurang maka dicatat di sebelah debit, dan ketika bertambah maka dicatat di sebelah kredit. Biaya dan prive sifatnya kontra atau berbanding terbalik dengan ekuitas. Jika bertambah maka ditulis di sebelah debit, dan ketika berkurang maka ditulis di sebelah kredit. Contoh soal mekanisme debit dan kredit. Contoh soal debit, mekanisme debit dan kredit. Di sini ada contoh soal ketika tanggal 2 Januari 2022 menerima pinjaman bank sebesar 10 juta rupiah. Maka di sini menerima uang sama dengan kas bertambah, maka ditulis di sebelah debit. Lalu menerima pinjaman bank berarti utangnya bertambah, ditulis di sebelah kredit. 3 Januari 2020 membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 500.000, maka termasuk beban. Jika bertambah maka ditulis di sebelah debit, dan kasnya berkurang maka ditulis di sebelah kredit. Pada tanggal 10 Januari 2020 membeli peralatan salon seharga 1 juta baru dibayar tunai seharga 100.000, maka hartanya bertambah ditulis di sebelah debit, dan kasnya berkurang maka ditulis di sebelah kredit.
utang usaha bertambah, maka ditulis di sebelah kredit sebesar 900.000. Pada tanggal 13 Januari 2020 menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000, maka kasnya ini bertambah, dicatat di sebelah debit, dan pendapatan jasa dicatat di sebelah kredit. Lalu hasilnya untuk jumlah debitnya sejumlah 10 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta ditambah 1.500.000 sama dengan 13 juta rupiah. Sedangkan yang kredit 10 juta ditambah 500.000 ditambah 100.000 ditambah 900 ditambah 1.500.000 jumlahnya sama 13 juta. Maka di sini debit dan kreditnya harus balance, artinya harus sama, jumlahnya 13 juta. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.